Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Khofia Alfiani dari kelas HKI 3D dengan NIM 05040124141. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maintenance nafkah in marriage atau nafkah dalam hubungan pernikahan. Tujuan utama dari pembahasan ini ialah menjelaskan tanggung jawab finansial suami sebagai kewajiban hukum dan etika yang berasal dari ajaran Islam, serta bagaimana tanggung jawab ini dikelola dan diterapkan dalam kerangka hukum modern di negara-negara Muslim. Yakni yang pertama, definisi serta batasan pemberian nafkah. Nah, ini menjelaskan bahwa nafkah adalah beban finansial seorang suami untuk istri dan anak-anaknya, baik saat masih terikat pernikahan ataupun selama masa iddah setelah perceraian mungkin terjadi. Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, perawatan kesehatan, dan dalam kondisi tertentu bahkan bantuan asisten rumah tangga bagi istri dari kalangan tertentu. Untuk yang kedua, dasar-dasar hukum Islam yang mendasari. Nah, kewajiban memberi nafkah berasal dari Al-Quran, Sunnah, serta Ijma' atau konteks ulama. Ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi fondasi tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah dengan layak dan beradab. Hadis Nabi pun menegaskan bahwa istri berhak atas nafkah sesuai standar yang patut. Kemudian ada keterkaitan timbal balik dalam rumah tangga. Selain kewajiban suami, bagian ini juga mencakup tekanan tanggung jawab istri, yaitu membimbing anak, merawat rumah, serta memenuhi hasrat biologi suami atau tamkin, dan setia kepada suami atau ta'ah. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bersifat saling melengkapi serta resiprokal. Meski beban keuangan utama tetap berada di pundak suami. Yang berikutnya, yakni karakter wajib serta hak yang bisa diperjuangkan. Nah, nafkah merupakan kewajiban hukum atau wajib yang bisa dituntut di pengadilan, bukan sekedar pesan moral. Istri punya hak untuk menagih nafkah jika suami lalai, namun istri pun bisa dengan sukarela berkontribusi dalam menopang perekonomian jika ia dalam keadaan mampu, sesuai dengan ketentuan mahar. Kemudian, implementasi dalam peraturan perundang-undangan modern. Nafkah tidak hanya dipahami pada hukum Islam klasik, namun juga telah diatur secara terintegrasi dalam undang-undang keluarga di berbagai negara yang berpendudukan mayoritas Muslim, seperti Maroko, Malaysia, dan Libya. Sejumlah negara bahkan sudah membiayai dana nafkah nasional guna melindungi hak istri dan anak saat suami tidak mampu atau mangkir dari tanggung jawab memberi nafkah. Kemudian, signifikan sosial serta ekonomi. Nah, pada opini Lynn Welchman, pembahasan ini menggarisbawahi bahwa nafkah tetap jadi isu krusial di tengah masyarakat Muslim dewasa saat ini. Banyak perempuan yang mengajukan tuntutan nafkah di pengadilan, yang menandakan bahwa kewajiban ini masih dipandang relevan sebagai upaya perlindungan ekonomi bagi perempuan dan anak.
Kemudian ketentuan hukum dalam Undang-Undang Libya yang memperbolehkan istri yang cukup berada memberi nafkah pada suami yang terpuruk secara finansial atau meminta perceraian jika ia tak mengetahui kondisi keuangan suami sebelum menikah, menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berpikir fleksibel serta responsif pada situasi nyata, dan sekaligus melindungi hak-hak kaum perempuan. Nah, jadi pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tanggung jawab nafkah sebagai salah satu pilar dalam hukum Islam, hukum keluarga Islam, tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai tanggung jawab finansial, tetapi juga sebagai suatu bentuk keadilan, perlindungan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Melalui regulasi hukum yang modern, prinsip-prinsip Islam mengenai nafkah terus diterapkan dan disesuaikan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang ada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.